Baik, hadirin peserta webinar seri kedua IPKKI Jawa Timur yang berbahagia. Mari sekali lagi kita untuk minum segelas air hangat, biar manis, tambahlah coklat. Mari kita sambut Bapak Nes Yoga Kertapati, ya sahabat, sebagai pemateri kedua webinar ini dengan ceria dan semangat. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Mbak Uda, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Hadirin peserta webinar di Zoom maupun channel YouTube IPKKI Jawa Timur, sebelum menyampaikan materi, izinkan kami untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Pak Yoga Kertapati, ini beliau saat ini sebagai dosen di Stikes Hang Tuah yang Hang Tuah Surabaya. Sebagai pengalaman beliau pernah menjabat kepala urusan kemahasiswaan dan untuk riwayat pendidikan terakhir beliau lulus 2017 ya di program spesialis perawatan komunitas, program studi sarjana Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, dan beliau banyak sekali publikasi dan pengalaman-pengalaman yang lain. Dan mohon maaf, mohon izin sekali lagi saya tidak harus membaca semua ya, mohon izin dan mohon maaf Pak Yoga ya. Dan untuk mempersingkat waktu, maka Bapak Yoga akan menyampaikan materinya yang akan disaksikan pada sesi kedua ini, yaitu lansia yang jelas sebagai suatu kelompok atau agregat agregat yang berisiko. Jadi lansia sebagai agregat atau kelompok yang berisiko ini memang rentan terhadap masalah kesehatan dan sosial. Karena apa? Kalau melihat populasinya, lansia memang meningkat terus ya dengan cepat. Namun juga lansia ini mempunyai kecenderungan untuk mengalami penurunan status kesehatan, status fungsional, dan kualitas hidup dan lain-lain. Karena itulah pertambahan usia yang menyebabkan berbagai perubahan dan penurunan fungsi fisiologis serta organ akibat proses penuaannya yang fisiologis. Maka apa sebetulnya solusi yang ditawarkan Pak Yoga? Mohon berkenan juga para peserta untuk menyimak dengan baik. Nanti ada kesempatan untuk present bila ingin bertanya ataupun mengisi pada kolom chat. Untuk itu hadirin, saya persilahkan dan mari kita niatkan cari ilmu untuk bisa bersama-sama menyimak penyampaian materi oleh narasumber kedua, Bapak Nes Yoga Kertapati, Magister Keperawatan Spesialis Komunitas. Silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Huda, atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu yang terhormat Ketua IPKKI Pusat Bapak Purwadi yang mungkin sudah ada kegiatan lain. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ibu Ketua IPKKI Provinsi Jawa Timur, pengurus serta anggota IPKKI serta seluruh peserta webinar IPKKI Provinsi Jawa Timur seri kedua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing terkait dengan beberapa kegiatan, baik itu penelitian maupun pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan terkait dengan Spilaga Yoga. Apa itu Spilaga Yoga? Nanti akan saya sampaikan. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu pantun, membalas pantun dari Pak Huda tadi. Beli singkong tak lupa beli sagu, tak lupa juga beli terasi. Daripada bengong di hari Minggu, yuk ikutan materi kali ini. Baik, akan saya sampaikan untuk materi kali ini. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih karena sebenarnya intervensi Spilaga Yoga ini merupakan pengembangan yang saya lakukan dan ini pasti membutuhkan campur tangan ataupun masukan-masukan dari orang-orang yang memang expert atau kompeten. Salah satunya adalah Ibu Prof. Junaidi Sahar yang menjadi pembimbing saya ketika saya tesis, kemudian Ibu Eti Rekawati, Ibu Dr. Astuti Yuni Nursasi, Ibu Heni, Ibu Dwi Nur
Nurfiandari, serta seluruh Bapak Ibu dosen di FIK UI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena memang pengembangan modul yang saya buat itu tak lepas dari campur tangan beliau. Baik, langsung saja saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Sampun terlihat nggih Pak Udang ya? Sampun, silakan Pak Yuda. Nah, Sepilaga Yoga, kalau saya menjawab pertanyaan ini tentu saja sudah berakhir untuk materi kali ini. Bisakah dilakukan oleh lansia? Tentu saja ini sangat bisa, dan ini memang sangat direkomendasikan karena kegiatan ini atau intervensi ini itu sudah disesuaikan dengan kondisi lansia. Nah, untuk outline kita kali ini nanti ada latar belakang, kemudian apa itu Sepilaga Yoga, kemudian prosedur intervensi Sepilaga Yoga dan manfaat serta dampak dari Sepilaga Yoga. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Sepilaga Yoga sendiri ini sebenarnya memang ini ya masih dalam proses pengembangan. Akan tetapi yang saya sampaikan ini adalah ketika saya melakukan penelitian. Waktu itu memang saya fokusnya ke lansia, jadi kelompok lansia di Kota Depok. Kemudian untuk variabel fokus penelitian saya itu mengarah ke status fungsional dan kepuasan hidup lansia. Nah, sebenarnya kalau kita bicara status fungsional itu adalah terkait dengan bagaimana lansia itu bisa memenuhi kebutuhan dasar mandiri ini ya, kebutuhan dasar secara mandiri dalam aktivitas sehari-hari beliau. Itu yang dimaksud dengan status fungsional. Nah, dari latar belakang ini kita tahu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Uda tadi bahwa terjadinya peningkatan populasi penduduk ini menurut WHO. Dari tahun 2015 hingga 2050 diprediksi mengalami peningkatan hingga 22% total populasi lansia di seluruh dunia. Nah, menurut data BPS, ini disampaikan oleh Kemenkes RI, jadi diproyeksikan usia harapan hidup atau UHH itu akan meningkat setiap tahun. Nah, diprediksi pada tahun 2035 itu UHH di Indonesia itu mencapai 72,4. Kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa yang namanya lansia pasti akan mengalami yang namanya proses menua ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti kita saat ini mungkin ya akan memulai proses itu. Karena ingat bahwa lansia merupakan fase akhir dari siklus kehidupan. Setelah itu nggak ada fase lagi. Setelah itu kita sudah berbeda dimensi mungkin ya, berbeda alam seperti itu. Nah, pertambahan usia tersebut itu akan menyebabkan berbagai perubahan maupun penurunan fungsi, baik itu secara fisiologis maupun secara anatomis. Tentu saja ini akan berdampak pada terjadinya yang namanya konsekuensi fungsional. Ini menurut Miller, Bapak Ibu. Jadi karena adanya proses menua tadi akan terjadi yang namanya konsekuensi fungsional yang terjadi pada lansia. Nah, beberapa hal yang bisa dialami oleh lansia bisa mengalami keterbatasan fisik, kemudian hambatan mobilitas fisik, kemampuan fisik menurun, kemudian gangguan aktivitas, ketergantungan, status fungsional menurun. Nah, hal ini juga akan berdampak pada penurunan status kesehatan, status fungsional, kualitas hidup, maupun beberapa masalah yang lain. Oleh karena hal-hal tersebutlah, maka lansia dikategorikan menjadi salah satu populasi atau kelompok yang risiko dan rentan sebenarnya. Ya, ini ada perbedaan, risiko dan rentan. Nah, fokusnya adalah ketika lansia itu mengalami peningkatan populasi, kalau tidak diimbangi dengan intervensi yang tepat dan penanganan yang tepat, baik itu promotif, preventif maupun treatment, maka lama-kelamaan dampaknya pasti akan mengarah ke masalah kesehatan maupun masalah sosial. Kok bisa masalah sosial? Kenapa? Karena yang namanya lansia ketika nggak ada penanganan khusus, khususnya ini ya untuk menangani masalah hambatan mobilitas fisik, jadi lansia itu akan menjadi ketergantungan. Jadi tingkat kemandirian lansia akan berkurang sehingga ini bisa menjadi salah satu beban yang ada di keluarga ini. Kalau berdasarkan responden yang saya datangi ke rumah-rumah itu memang secara secara tanggung jawab keluarga itu memiliki tanggung jawab moral untuk merawat lansia. Akan tetapi karena tanggung jawab yang mungkin lansianya terlalu ketergantungan, pada akhirnya yang tadinya keluarga ini produktif harus mencari nafkah dan lain sebagainya, akhirnya ini menjadi salah satu penghambat. Itu yang pernah saya jumpai ketika saya melakukan ini ya istilahnya penanganan langsung ke lapangan. Baik, nah ini membutuhkan solusi Bapak Ibu. Jadi solusi yang saya tawarkan ini adalah saat itu adalah memberikan suatu latihan karena memang kita fokusnya ke hambatan mobilitas fisik, status fungsional dan kepuasan hidup lansia. Bentar Bapak Ibu. Sudah jalan Pak Uda slide dari saya? Belum. Belum ya? Ya. Ini kok mohon maaf masih
stay di slide ini, Pak, udah. Harus di close dulu ya. Oke, saya stop dulu, mohon izin. Ya, silakan. Oke. Masih ini ya, masih error. Ya, atau Mohon izin bentar, Pak. Oke. Nah, saya coba lagi, sekali lagi, Pak, udah. Silakan. Ya, silakan lagi saya ingatkan teman-teman peserta webinar, nanti bila ingin bertanya saat penyampaian materi saat ini bisa langsung tulis kolom chat dulu. Ya, kayaknya sudah bisa ya. Mudah-mudahan, Pak, udah. Ketika saya slideshow tadi, tiba-tiba, ini sudah, Pak, udah ya. Insya Allah sudah berkembang ya. Oke, siap. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita melihat upaya dan fakta yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan berbagai pihak, baik itu pemerintah, mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, hingga institusional pemerintah Indonesia, itu sebenarnya sudah banyak penanganan atau latihan-latihan yang sudah diberikan kepada lansia, yang mulai dari latihan fisik, senam, maupun latihan yang mengarah ke vitalisasi otak, maupun latihan-latihan yang lain. Akan tetapi kalau kita melihat, ini berdasarkan analisis kami waktu itu, Bapak Ibu, jadi belum ada integrasi yang istilahnya itu latihan itu mengarah ke aspek fisik, psikologi, sosial, maupun spiritual. Kemudian selain tidak ada integrasi itu, saya melihat di lapangan bahwa masih banyak lansia-lansia itu yang memang ketika latihan, contohnya senam ketika dia berdiri, itu mereka merasa kelelahan, kecapean. Dan tidak banyak ketika belum separuh kegiatan atau belum separuh kegiatan ini latihan, itu lansia itu sudah duduk, sudah istirahat. Nah, akhirnya lansia mengalami kesulitan untuk mengikuti gerakan. Nah, dari dasar inilah maka saya mencoba untuk mencari beberapa referensi waktu itu, gimana ya kira-kira latihan yang sesuai dan bisa dimodifikasi untuk lansia gitu ya. Nah, salah satunya yang pertama, itu saya menemukan yoga dulu waktu itu. Yoga itu kebetulan memang mungkin namanya sama dengan saya, Bapak Ibu ya. Tapi memang ketika saya mencoba untuk browsing terkait dengan latihan-latihan yoga, kebanyakan memang mungkin yoga itu familiar untuk kaum-kaum remaja maupun ibu-ibu ya, mak-mak gitu ya. Tapi ketika saya searching di beberapa artikel atau jurnal yang ada di luar negeri, ternyata yoga ini sangat sangat sesuai sekali untuk lansia dan banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri, khususnya yoga untuk lansia. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya dari situlah saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa referensi, saya analisis, kemudian saya integrasikan. Kalau bisa, latihan ini itu mencakup, jadi yang dituju, yang disasar tidak hanya aspek fisik saja, tapi juga psikologis, sosial, maupun spiritual. Aspek fisik, jadi kalau kita olahraga, Bapak Ibu ya, itu yang disasar itu hanya aspek fisik saja, tapi tidak ada aspek pikirannya atau sosialnya. Nah, dari sinilah maka ini saya modifikasi, itu Bapak Ibu. Kemudian mencoba untuk menciptakan gerakan yang mudah dan disesuaikan dengan kondisi lansia. Kemudian bagaimana caranya ketika lansia itu latihan itu memiliki efek minimal cedera. Jadi istilahnya low risk, kemudian mengoptimalkan benefit atau manfaat yang akan dialami oleh lansia. Kemudian menggunakan perlengkapan yang sederhana dan bisa menjadi intervensi pilihan di komunitas atau masyarakat. Ini nanti mungkin bisa menjadi masukan juga kepada Bapak Ibu yang di Puskesmas mungkin ya, yang memegang program untuk PJ program lansia ya, mungkin bisa menjadi salah satu masukan atau kegiatan variasi gitu ya. Kemudian bisa juga diterapkan di panti-panti werda ataupun di rumah sakit karena panti werda rumah sakit itu kan sudah memiliki ruangan khusus gitu ya. Sehingga mungkin lebih mudah untuk melakukan kegiatan ini. Nah, maka dari situlah saya mencoba untuk membuat yang namanya memodifikasi yang namanya latihan yaitu Spilaga Yoga. Nah, apa itu Spilaga Yoga? Tentu saja ini melalui proses ini ya, proses masukan, pembimbingan dan analisis yang panjang. Jadi Spilaga Yoga ini sepertinya memang mohon maaf Pak Uda, laptop saya agak error. Jadi ini sudah pindah ya Pak Uda ya? Sudah. Baik. Nah, Spilaga Yoga merupakan gabungan dari kata spiritual, latihan rentang gerak dan yoga.
Nah, spiritual nanti akan saya jelaskan. Latihan rentang gerak ini mengarah ke ring of motion, Bapak Ibu. Jadi spiritual dan latihan rentang gerak ini merupakan tindakan keperawatan yang memang itu tertera di buku Psiki maupun di buku NIC atau NIC. Jadi merupakan intervensi yang memang benar-benar dari ranah keperawatan, dukungan spiritual maupun latihan rentang gerak atau ring of motion. Nah, dua kegiatan yang mengarah ke aspek ini, aspek keperawatan ini, maka saya kombinasikan dengan yoga. Maka akhirnya waktu itu Bapak Ibu, jadi waktu itu pembimbing saya ya Prof. Junaidi Sahar, saya masih ingat. Jadi beliau menyampaikan, kamu mau melatih lansiamu sendiri atau dilatih orang lain gitu ya. Nah, akhirnya dari dasar itu, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti menjadi ini ya, mengikuti pelatihan menjadi instruktur yoga. Saat itu Bapak Ibu. Akhirnya saya pelatihan dulu. Nah, dari situlah saya mulai mengenal yoga, akhirnya mulai saya kembangkan dan akhirnya saya modifikasikan ke intervensi ini. Nah, kita tahu sendiri dukungan spiritual merupakan salah satu intervensi keperawatan. Jadi masuk dalam domain perilaku Bapak Ibu, kalau di buku Psiki ataupun Nanda ya. Kemudian kelasnya itu bantuan coping. Nah, ditujukan untuk mengatasi masalah keperawatan seperti kecemasan, keputusasaan, ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Aktivitas yang diberikan dalam intervensi dukungan spiritual ini itu merupakan fasilitas yang memfasilitasi klien atau responden untuk berdoa, baik itu doa, kemudian ritual maupun mediasi. Namun dalam hal ini di intervensi Spilaga Yoga itu lebih ditekankan kepada doa, kemudian memberikan panduan untuk melakukan afirmasi positif. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penyembuhan spiritual dilakukan dengan membentuk serangkaian kata-kata yang diucapkan dalam hati untuk menciptakan perubahan dalam pikiran bawah sadar. Nah, yang selanjutnya akan diekspresikan melalui emosional. Selanjutnya responden diarahkan ke atau peserta diarahkan ke hal yang lebih positif sehingga akan mengatur dan memodifikasi perasaan. Nah, kata positif inilah harapannya yang bisa membawa klien atau responden atau peserta itu bisa mempengaruhi ke arah penyembuhan. Jadi fokus pada masalah penyakit baik itu fisik maupun ke arah psikis itu. Jadi aspeknya nggak hanya fisik namun psikis juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk latihan rentang gerak atau biasa disebut dengan ring of motion Bapak Ibu ya. Itu merupakan latihan yang menggerakkan bagian tubuh untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi. Nah, latihan room ini atau latihan rentang gerak ini adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot. Kemudian room sendiri memiliki banyak tujuan, diantaranya memelihara fleksibilitas, kemampuan gerak, sendi, mengurangi rasa nyeri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yoga, Bapak Ibu. Jadi yoga, kalau kita lihat di ini ya, di NIC ataupun di Psiki, itu salah satu aktivitas dalam intervensi keperawatan adalah bagaimana cara kita itu bisa meningkatkan kepercayaan dan memandu atau mendukung klien untuk bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pikiran atau mind, kemudian tubuh atau body, dan jiwa atau spirit. Nah, dari dasar itulah maka yoga adalah latihan yang menerapkan pendekatan secara holistik terhadap kesehatan melalui seni dan ilmu yang memadukan antara mind, body, dan spirit tadi Bapak Ibu. Jadi yoga ini mengkombinasikan unsur postur fisik, kemudian teknik pernafasan, relaksasi, dan meditasi. Itu Bapak Ibu. Jadi dari hal inilah maka ini merupakan kombinasi yang memang relevan dan memang sangat sesuai dengan kondisi lansia. Itu dari pemahaman kami selama kami melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kemudian untuk ini Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat di beberapa referensi, unsur-unsur kebugaran itu bisa mencakup ini Bapak Ibu ya, kekuatan atau strength, kemudian ketepatan atau accuracy, daya tahan atau endurance, reaksi, kemudian daya otot, koordinasi, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 12 komponen yang memang menunjukkan bahwa seseorang itu bugar, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ternyata setelah saya lakukan review dan beberapa analisis, yoga sendiri itu memiliki lebih dari 50% unsur kebugaran ini Bapak Ibu. Ini yang warna biru ya. Jadi yoga itu bisa membentuk kekuatan atau strength, gitu ya. Kemudian daya tahan atau endurance itu juga akan terbentuk ketika melakukan latihan ini. Kemudian reaksi atau reaction, kemudian daya otot, koordinasi, karena kita memang mengkombinasikan antara pernafasan dan gerakan dan pikiran, maka akan terjadi namanya koordinasi dalam tubuh kita. Kemudian kelenturan tentunya flexibility,
kemudian keseimbangan, apalagi lansia, bagaimana cara kita bisa mempertahankan agar kekuatan otot maupun keseimbangan lansia itu tetap terjaga untuk menghindari efek atau meminimalkan risiko jatuh. Jadi inilah unsur-unsur kebugaran yang memang saya temukan di yoga, Bapak Ibu. Saya sendiri ketika mulai menggeluti yoga itu yang saya rasakan, dan cenderung berat badan saya ideal waktu itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekarang karena mungkin kondisi ya, jadi sudah mulai ini Pak sudah mulai membesar gitu ya Pak Uda ya. Baik Bapak Ibu, jadi ini juga mulai mengalami pengembangan. Jadi kalau kami analisis, kami review, ternyata Spilaga Yoga ini mengandung beberapa unsur terapi juga Bapak Ibu ya. Mulai dari musik terapi, ini pasti karena nanti akan diselingi terapi-terapi instrumental dan lain sebagainya. Kemudian ada powerful prayer, karena nanti ada afirmasi positif dan ada doa-doa yang memang nanti akan dipandu oleh instruktur, akan disampaikan ke peserta. Kemudian ada loving kindness terapi, bagaimana caranya apalagi ini ketika dilakukan secara berkelompok, itu antar peserta itu bisa saling menghargai, saling peduli, dan lain sebagainya. Ini aspek sosialnya di sini, Bapak Ibu ya. Kemudian ada mindfulness, ada suggestion and affirmation, tadi kata-kata positif, kemudian creative visualization, relaxing and meditation ini pasti, jadi ada bagaimana cara mengurangi ketegangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur guide imagery, dan ada unsur brain gym-nya juga, Bapak Ibu. Jadi, di sela-sela kegiatan Spilaga Yoga itu pasti akan saya berikan beberapa gerakan-gerakan yang memang mengarah bagaimana untuk melatih otak lansia atau yang mengarah ke brain gym ini. Nah, dari unsur inilah Bapak Ibu, maka saya mencoba untuk melakukan prosedur untuk melakukan Spilaga Yoga. Ya, jadi ada 6 tahap Bapak Ibu yang bisa dilakukan ketika peserta itu melakukan Spilaga Yoga. Yang pertama melakukan centering atau breathing, jadi pemusatan pikiran dan pernafasan. Di sini peserta diminta untuk lebih mensyukuri apa yang sudah diterima dan menghilangkan sejenak aktivitas atau rutinitas yang padat, fokus ke latihan. Di sini peserta diminta untuk menyiapkan mental agar mengikuti latihan dengan baik. Nantinya latihan ini sebagai ikhtiar kita untuk berproses ke arah penyembuhan kalau memang memiliki masalah kesehatan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian pernafasan, dengan pernafasan ini macamnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi ya ada yang mengarah ke pernafasan yang mengarah ke detox, yang mengarah ke bagaimana ini ya mengeluarkan pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya, mengeluarkan emosi negatif dan lain sebagainya. Jadi teknik pernafasannya pun juga macam-macam. Kemudian setelah centering and breathing ada warming up, pemanasan. Ini pasti karena memang untuk menghindari cedera atau menghindari hal yang nggak diinginkan ketika melakukan kegiatan inti atau latihan. Kemudian selanjutnya ada pose. Nah, ini kalau di yoga sendiri namanya asana Bapak Ibu ya, atau latihan inti. Tentu saja pose ini kita sesuaikan dengan kondisi yang bisa dilakukan oleh lansia. Jadi saya sudah mencari beberapa referensi, ini juga menurut ini ya, juga mendapatkan masukan-masukan dari pembimbing saya waktu itu, sehingga gerakan-gerakan yang diberikan itu memang sangat relevan dan dikondisikan sesuai dengan lansia. Kemudian, nah bedanya Bapak Ibu, kalau di yoga Spilaga Yoga ini memang sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan target atau sasarannya. Kalau memang yang saya lakukan itu ketika latihan itu menggunakan kursi Bapak Ibu. Tapi sebelum latihan itu memang saya benar-benar memastikan kursinya ini kuat apa enggak, kursinya ini aman atau tidak gitu ya. Jangan sampai ketika latihan salah satu kaki kursinya itu melengkung atau patah, itu kan malah justru lebih bahaya. Maka ini pasti akan saya pastikan dulu ini aman atau tidak di sebelum kegiatan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah latihan inti lanjut ke tahap yang keempat yaitu cooling down atau counter push, yaitu pendinginan dan penenangan. Nah, disinilah peserta diminta untuk ini ya merelaksasi atau merilis segala ketegangan yang sudah dilakukan ketika latihan. Ini efeknya juga nanti bisa mengarah ke munculnya hormon-hormon kebahagiaan, penenangan. Jadi ditenangkan kembali setelah aktivitas, lansia itu bisa kembali ke keadaan normal, nyaman, detak jantungnya dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang kelima ada relaxation and meditation, yaitu relaksasi dan meditasi. Nah, ini yang nantinya ini menjadi salah satu intervensi yang mengarah ke psikis atau emosional yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah spiritual word atau prayer. Di sini kita memandu klien atau memandu peserta
untuk menyampaikan afirmasi positif, kata-kata positif yang memang sudah kita siapkan kata-katanya, gitu ya. Ini yang kita pandukan, kita arahkan ke peserta. Nah, dari hal inilah maka terjadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan baik mulai dari penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ini salah satunya yang saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi saya lakukan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan maupun di daerah Depok waktu itu. Kemudian ini juga sempat melakukan pengabdian masyarakat pada lansia di daerah Kenjeran. Kemudian melakukan pengabdian masyarakat di Panti Werda Magetan. Ini pernah kami lakukan juga, Bapak Ibu. Dan beberapa kegiatan lainnya. Tapi karena efek pandemi, Bapak Ibu, sehingga pengembangan ini mungkin sementara tertunda dulu, Bapak Ibu ya. Jadi lebih mengarah ke penelitian-penelitian yang sifatnya tidak mengarah ke intervensi. Ini beberapa gerakan-gerakan yang ada di modul yang sudah kami susun, jadi modul Spilaga Yoga. Jadi masih banyak gerakan-gerakan. Nah, gerakan ini tentunya itu sesuai dengan tujuan. Ya, tujuannya untuk apa? Kalau memang untuk meningkatkan kekuatan otot, berarti kita gerakannya fokus ke kekuatan otot. Kalau untuk mengurangi rasa nyeri, ya berarti ada beberapa gerakan yang memang untuk mengurangi rasa nyeri. Kalau untuk ini istilahnya itu orang yang mengalami inkontinensia uri, untuk menguatkan otot-otot yang ada di area urogenital, bagaimana? Itu nanti ada beberapa gerakan-gerakan yang memang khusus mengarah ke sana. Jadi tergantung dari apa kira-kira tema kegiatan latihan pada hari itu, seperti itu Bapak Ibu. Tapi secara umum modul yang saya buat itu gerakan-gerakannya bersifat dasar Bapak Ibu. Dasar maksudnya apa? Ini sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri oleh lansia, oleh kader, oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas, atau oleh petugas kesehatan yang lain. Nah, simpulannya, ini karena saya fokusnya mengarah ke status fungsional dan kepuasan hidup lansia, jadi memang waktu itu saya melakukan penelitian ke kelompok kontrol dan kelompok intervensi, Bapak Ibu. Jadi memang dari kalau kita bandingkan, itu Spilaga Yoga memang berpengaruh signifikan meningkatkan status fungsional dan kepuasan hidup lansia dibandingkan kelompok kontrol, gitu ya. Namun secara etika setelah penelitian saya selesai, saya tetap memberikan latihan ini kepada kelompok kontrol saya. Kemudian terjadi peningkatan status fungsional dan kekuatan otot, penurunan resiko jatuh dan nyeri pada lansia. Kemudian Lentera Yoga ini efektif mengurangi dan mencegah hambatan mobilitas fisik pada lansia. Nah, sebenarnya dulu awalnya ini terjadi beberapa perubahan nama, Bapak Ibu ya. Sempat mengalami beberapa perubahan nama, sebelumnya itu Lentera Yoga, tapi yang terakhir Spilaga Yoga. Kemudian menurunkan tingkat nyeri, meningkatkan status kesehatan lansia, kemudian penurunan tekanan darah dan gula darah saat lansia diukur pre dan postnya. Nah, yang kami lakukan waktu itu memang sebelum latihan itu kami melakukan pengecekan tekanan darah dulu untuk memastikan Bapak Ibu ya. Memastikan kira-kira lansia itu mengalami peningkatan darah yang cukup tinggi atau tidak. Tapi kalau tahu memang sangat tinggi, itu pasti kami minta untuk istirahat terlebih dahulu. Jadi karena kami menggunakan kursi sehingga lansia bisa dengan mudah untuk istirahat. Nah, setelah mungkin tensinya kembali bukan normal ya, tapi turun, nah itu bisa mengikuti latihan. Tapi sekalipun tidak turun, itu bisa dikondisikan lansia melakukan kegiatan atau latihan sesuai dengan kemampuan maksimal lansia saat latihan. Jadi memang prinsip dari yoga itu tidak dipaksakan Bapak Ibu ya. Artinya ketika instruktur memberikan pose atau gaya seperti ini, itu tidak harus mengikuti seperti itu, tapi kemampuan maksimalnya. Contoh ketika split, tidak semua orang bisa melakukan split, gitu kan ya. Tapi itu bisa dilakukan sesuai dengan batas kemampuan maksimal seseorang tersebut untuk melakukan split. Nah, memang tidak dipaksakan. Nah, itu kalau dari penelitian saya, tapi kalau ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian lain yang memang mengarah ke yoga, spiritual, dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Jadi efektif melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kemampuan kognitif, meningkatkan fungsi otot, meningkatkan keyakinan positif, percaya diri, motivasi, dan masih banyak lagi termasuk meningkatkan kualitas tidur, kemudian menanggulangi artritis, tekanan darah, osteoartritis, dan lain sebagainya. Itu beberapa referensi yang saya dapatkan dari penelitian-penelitian dari jurnal atau artikel yang lain. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Jadi beli benih sayur dan tomat, tak lupa beli ikan teri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Uda. Saya kembalikan kepada Pak Uda. Biasa Pak Yoga.
Baik, langsung saja ya. Mohon izin mempersingkat waktu, saya bacakan beruntun, tidak apa-apa Pak Yoga ya, beberapa pertanyaan gitu ya. Oke, Pak Uda. Pertama ini saya dari Zoom ya, Oke. bacakan pertanyaan di Zoom. Pertanyaan dari pertanyaan pertama dari Rina Setiastuti, ahli media perawatan, RSUI Yaksi. Izin bertanya Pak Yoga, apakah orang kalau sudah lansia gampang marah? Yang pertama. Yang kedua dari Sulistianti, RSPI Dr. Ramlan Surabaya. Mohon izin Pak Yoga, bagaimana triknya untuk mengatasi lansia yang sensitif dan gampang tersinggung? Terima kasih. Yang ketiga, silakan Pak Yoga ya. Ya. Yang ketiga dari Fevi Granviani, Subang. Izin bertanya untuk narsum Pak Yoga. Adakah gerakan yoga agar lansia tidak demensia atau mencegah demensia? Oh ya, Terima baik. kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya setelah ini Pak Yoga. Baik, Silahkan. terima kasih Pak Uda. Yang paling saya ingat pasti yang terakhir Pak Uda. Baik. Ya, paling terakhir ya. Jadi yang terakhir itu apakah ada gerakan khusus yang memang mengarah ke ini ya, untuk pencegahan demensia. Jadi salah satunya gerakan-gerakan seperti yang saya sampaikan tadi, jadi merupakan kombinasi dari beberapa terapi. Jadi biasanya akan saya selingi dengan brain gym. Ya. Nah, brain gym ini adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi otak gitu ya kira-kira ya. Sehingga ini bisa membantu untuk mengoptimalkan kemampuan otak dari lansia tersebut. Sehingga kalau sudah optimal harapannya demensia dapat berkurang. Tentu saja tidak hanya itu saja, mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan yang sifatnya sosial. Makanya kenapa Spilaga Yoga ini juga dilakukan secara berkelompok ya. Kalau di komunitas atau di masyarakat, harapannya dengan berkelompok atau bermasyarakat itu lansia yang mengalami demensia itu bisa berinteraksi secara sosial bagus, jadi itu bisa sebagai sumber dari terapi juga sebenarnya. Seperti itu kira-kira. Itu yang terakhir, Pak Uda. Kalau yang pertama, apakah lansia gampang marah? Nah, gampang marah dan tidak itu tergantung dari hormon maupun tergantung dari pembawaan sebenarnya. Ya, jadi kita sendiri kalau bisa mengontrol atau coping kita positif, itu insya Allah maka kita bisa meredam amarah atau emosi itu. Tapi memang cenderung ada beberapa referensi atau artikel yang menyebutkan ada beberapa hal-hal yang mengarah ke perubahan emosional maupun perubahan secara kognitif pada lansia. Nah, perubahan emosional kognitif inilah yang cenderung akan menyebabkan lansia itu cenderung lebih mudah untuk marah. Ya, kalau istilahnya kembali ke masa kanak-kanak, ingin diperhatikan, kemudian ingin diberikan apa ya, intervensi atau mungkin perawatan khusus dan lain sebagainya. Jadi, nah pada akhirnya itu kembali ke lansia ya. Jadi kalau saya sambung ke pertanyaan yang kedua, bagaimana trik dan tipsnya? Trik dan tipsnya adalah diupayakan kepada lansia itu tidak hanya fisik saja yang diolah. Karena kalau fisik yang diolah itu namanya olahraga gitu ya Pak Uda ya. Ya, Tapi yang diolah itu juga pikiran dan emosi. Spiritualnya juga diolah harusnya. Ya, kalau sudah pikiran, emosi dan spiritual ini juga diolah, insya Allah lansia itu mampu untuk mengontrol emosi atau mampu meredam amarahnya ketika marah-marah atau gampang tersinggung. Karena lansia itu lebih mudah untuk memahami apa yang dia rasakan sehingga dia bisa menerima kemarahan yang ada dalam dirinya sehingga copingnya itu akan lebih positif. Kira-kira seperti itu, Pak Uda. Ya, luar biasa. Ini yang disampaikan Spilaga Yoga, spiritual, latihan dan yoga. Gitu Pak Yoga ya. Iya, Pak Uda. Masih ada banyak pertanyaan lagi. Ini pertanyaan keempat. Ini datang dari Yustika, Yogyakarta. Izin bertanya Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah lansia mulai usia berapa yang dianjurkan melakukan Spilaga Yoga? Berapa kali dan teknik terapi apa yang paling efektif untuk teknik terapi yang paling efektif yang mana untuk lansia? Terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Uda, yang awal-awal tadi agak putus-putus, saya kurang terdengar. Baik. Saya ulangi, lansia usia berapa yang dianjurkan untuk melakukan Spilaga Yoga? Berapa kali dan terapi yang paling efektif yang mana untuk lansia? Ini Spilaga Yoga. Baik, terima kasih yang bertanya tadi, mohon maaf saya lupa namanya. Ya, dari Yogyakarta ya. Terima kasih
terima kasih atas pertanyaannya. Jadi lansia yang kami sarankan kalau menurut WHO itu memang lansia yang berusia 60 tahun ke atas ya. Jadi responden penelitian saya waktu itu yang 60 tahun ke atas, akan tetapi ketika ada yang pralansia waktu itu ya kami ikutkan. Karena kami tidak ingin istilahnya apa ya, membedakan. Karena memang dalam satu grup itu biasanya ya terdiri dari pralansia, lansia dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi responden kriteria inklusi saat itu adalah lansia yang usianya 60 tahun ke atas seperti itu. Tapi tetap yang usia sebelum 60 itu tetap mengikuti kegiatan tapi tidak menjadi responden. Itu yang kami lakukan waktu itu. Kemudian penelitian ini waktu itu kita lakukan dalam kurun waktu 4 minggu. Itu ya Bu Yustika ya, 4 minggu. Kemudian seminggu itu dilakukan selama 3 kali. Waktu itu hari Selasa, kemudian Selasa, Kamis, dan hari Sabtu. Waktu itu dilakukan 3 hari tersebut. Dilakukan, ini tergantung dari kesepakatan dengan lansianya. Jadi bisa pagi hari, memang yang paling baik pagi dan sore ya, yang paling baik melakukan latihan ini. Kemudian dilakukan maksimal durasi waktunya 60 menit. Itu yang kemarin kami lakukan. Nah, terapi apa yang paling sesuai atau paling relevan? Nah, sebenarnya Spilaga Yoga ini merangkum dari beberapa teknik terapi yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Ada di dalamnya sudah ada gait imagery, di dalamnya sudah ada brain gym, di dalamnya sudah ada relaxing, ada meditation, yang itu memang mengarah ke arah psikis. Yang fisiknya itu yoga itu sendiri. Yoga itu sebenarnya juga selain fisik itu kan juga mengarah ke mind, pikiran, body, tubuh, dan spirit, jiwa atau emosi gitu ya. Jadi memang sudah terkombinasi di situ. Jadi menurut saya Spilaga Yoga ini ya sangat relevan ketika diberikan ke lansia, bahkan tidak menutup kemungkinan usia-usia dewasa, remaja untuk mengontrol emosi itu bagus juga. Kapan hari itu saya sempat melakukan penelitian kepada mahasiswi saya, karena saya diminta menjadi instruktur waktu itu. Jadi yoga ini gimana sih efektif nggak untuk mengurangi rasa nyeri saat menstruasi atau saat haid? Ternyata memang setelah dilakukan beberapa kali intervensi, itu memang mengurangi rasa nyeri dan cenderung orang-orang atau mahasiswi saya menjadi responden itu cenderung kualitas tidurnya lebih baik dan bisa mengontrol emosi. Itu yang disampaikan saat itu. Seperti itu. Nonton kira-kira Bu Yustika dari Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Iya, Yuda. udah. Banyak lagi pertanyaannya. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Nama Ridoni. Bisa dengar suara saya Pak Yuda ya? Iya. Ridoni asal Akademi Keperawatan Butet Pesantren Cirebon. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar lansia ingin belajar Spilaga Yoga? Terkadang lansia itu males untuk olahraga ataupun melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi kebanyakan mereka menghabiskan waktu untuk berdiam saja di rumah. Kemudian apakah latihan Spilaga Yoga ini bisa dilakukan setiap hari atau harus ada waktu untuk istirahatnya? Dan apakah latihan Spilaga Yoga itu ada pantangnya bagi lansia yang memiliki penyakit tertentu? Saya lanjutkan dulu Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Uda dan Pak belum di Pak Yoga ini masih ada kaitannya. Ini ya. ada pertanyaan dari Pak Arif ini. Pak Arif Suwono ini menanyakan adakah video Spilaga Yoga yang tujuannya nanti kalau dia di posyandu lansia itu bisa digunakan. Itu dulu Pak Uda. Iya Pak Uda. Saya jawab yang terakhir lagi ya, yang terakhir. Jadi untuk panduan tadi katanya Bu Yesi itu yang terakhir itu pasti paling diingat gitu ya. Yang paling berkesan. Baik, kalau buku panduan dan video ini memang masih dalam proses ini ya, proses pengembangan. Nanti insya Allah ketika sudah jadi ada beberapa tambahan yang kami berikan, insya Allah nanti akan kami share, kami launching. Itu yang pertanyaan terakhir ya Pak Uda ya. Kemudian tadi Pak Arif Santoso Sumeneb. Tadi yang disampaikan itu yang pertama terkait dengan apa tadi Pak Uda? Pak Arif terkait dengan kalau ada video nanti bisa dimanfaatkan di posyandu lansia. Itu aja Pak. Yang sebelumnya tadi Pak. Yang sebelumnya adalah pertanyaan Ika Novi. Ya, maaf, lewat keliru. Saya sendiri harus naik ke atas. Yang ditanyakan adalah bagaimana caranya agar lansia yang belajar Spilaga Yoga yang tadi males itu ya. Kemudian berapa kali setiap harinya, apakah ada waktu istirahatnya, dan yang terakhir, apakah boleh dilakukan oleh lansia dengan penyakit tertentu. Itu Pak Yoga. Baik. Sebenarnya kalau untuk mempertahankan kebugaran itu boleh dilakukan, akan tetapi sesuai dengan kondisi.
Jadi tidak boleh diforsir. Artinya itu boleh dilakukan setiap hari. Mungkin enggak semua gerakan ya, mungkin hanya untuk pernafasan, relaksasi, dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Karena hampir setiap hari kita akan menemukan yang namanya masalah. Kalau masalah itu menumpuk, nggak kita rilis, nggak kita buang dengan cara relaksasi atau meditasi, itu akan menjadi stresor tersendiri dalam pikiran kita. Dan itu nantinya akan menyebabkan stres, kalau berkepanjangan lama-lama depresi, gitu ya. Akhirnya kalau sudah depresi agak susah nanti untuk kembali, gitu kan. Nah, menurut saya bisa dilakukan setiap hari, akan tetapi jangan terlalu terforsir sesuai dengan kondisi, gitu ya. Kemudian apakah ada pantangan untuk lansia yang melakukan spiral yoga? Sebenarnya kalau berdasarkan penelitian saya, ya makanya lansia yang mengikuti itu lansia yang, makanya tadi ketika saya latihan itu biasanya saya cek dulu tensinya, gitu ya. Akan tetapi yang mengerti kondisi sebaik-baiknya dirinya sendiri itu adalah individu itu sendiri. Artinya apa? Ya kita kembalikan ke individu. Artinya kita sudah, kadang itu ada lansia yang kita sarankan istirahat dulu, tapi ada yang nggak mau gitu loh Pak Uda. Ya, Saya mau tetap ikut latihan gitu. Nah itu kami sampaikan, Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu melakukan sesuai dengan kemampuan ya, gitu. Itu yang kami sampaikan. Artinya tetap dilakukan, dan ketika itu dilakukan, alhamdulillah tidak ada efek samping atau tidak ada cedera atau mungkin hal yang serius yang dialami oleh lansia, walaupun tensinya waktu itu menurut kami tinggi, gitu. Kemudian lansia-lansia waktu itu ada juga lansia yang stroke mengikuti kegiatan saya. Jadi stroke memakai krek itu mengikuti. Jadi insya Allah setelah melakukan beberapa kali latihan itu ada perubahan. Itu yang memang dirasakan dan disampaikan oleh responden saat itu. Jadi makanya kenapa Spilaga Yoga ini dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi lansia, karena untuk menangani lansia-lansia yang tadi seperti tadi nggak bisa berdiri lama, ketika berdiri itu lututnya persendiannya sakit karena osteoartritis, artritis atau rheumatoid artritis gitu ya. Kemudian lansia yang stroke itu untuk memfasilitasi lansia-lansia yang seperti itu. Kemudian bagaimana menangani lansia yang malas, nggak mau interaksi sosial. Nah ini yang saya lakukan Pak siapa ya tadi ya? Bukan Pak Arif ya sebelumnya. Itu yang saya lakukan. Itu memang kita pendekatannya secara personal. Jadi kita ke rumah-rumah waktu itu. Jadi secara personal kita cari tahu kenapa lansia tersebut tidak mau. Kemudian harapan kedepannya seperti apa. Nah setelah terjadi proses diskusi inilah, lama-lama kita ceritakan. Itu loh Mbah yang itu, temannya Bapak yang di RT itu setelah mengikuti kegiatan itu ternyata ini ya, ada perubahan. Nanti perubahan-perubahan positif itu yang kita sampaikan ke yang bersangkutan. Nah dari situlah pelan-pelan akhirnya responden atau lansia yang malas untuk kegiatan tadi itu akhirnya mau lama-lama gitu ya. Ya walaupun mungkin seminggu mungkin 1 kali, tapi lama-lama aktif gitu. Bahkan beberapa lansia itu ketika saya selesai penelitian itu malah ingin rutin terus gitu ya. Jadi tetap dilaksanakan kegiatan itu. Itu yang sempat dilakukan waktu itu. Kira-kira itu Pak Uda. Ya, baik, terima kasih Pak Uda. Ini masih luar biasa banyak banget ini. Dan alhamdulillah ini langsung bisa ya, pertanyaan dari YouTube Bu Indriati dari Poltejo itu tentang Spilaga Yoga membutuhkan waktu berapa lama dan berapa jenis Spilaga Yoga dengan kriteria lansia yang bisa melakukan itu Spilaga Yoga itu seperti apa. Tadi sudah terjawab. Dan selanjutnya ini untuk izin terakhir ya. Terakhir ini karena waktunya kalau diterus-teruskan kayak masih banyak ingin dapat jawaban. Maka yang pertanyaan terakhir, apakah bisa ini yang disampaikan oleh Ika Novi ya, ini yang belum tersampaikan karena meskipun tadi ada beberapa kondisi khusus yang ditahu lansia dengan LBP itu bisa enggak? Oh ya. Juga oleh Siti Marsia bertanya juga untuk remaja terutama yang susah dalam mengontrol emosi. Bagaimana Pak Yoga? Ya. Baik, lansia yang mengalami low back pain. Terima kasih Pak Uda dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Jadi lansia yang mengalami LBP atau low back pain, apakah bisa melakukan kegiatan ini? Tentu saja bisa sesuai dengan ini ya, pendampingan khusus gitu Pak Uda. Karena memang kalau berhubungan dengan LBP itu pasti hubungannya dengan persarafan dan tulang belakang gitu ya. Jadi sehingga kalau LBP itu tidak bisa dilakukan secara mandiri, harus ada terapisnya, harus ada pendampingan dari instruktur. Karena lansia yang mengalami LBP kalau dia itu salah gerak saja secara ini ya anatomi tubuh atau sumbu tubuh nggak tepat, nah itu malah nanti memperparah keadaan. Itulah yang khawatirnya terjadi sehingga lansia yang mengalami LBP itu membutuhkan pendampingan
atau istilahnya itu terapis ya, penemuan terapis, sehingga nanti lebih terarah dan nanti ada step-stepnya kegiatan yang dilakukan. Pertama, menguatkan otot yang mana dulu, kemudian yang kedua apa selanjutnya, itu pasti ada step-stepnya. Kira-kira itu Pak Uda. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Selesai sudah Pak Yoga dan semua webinar kita seri kedua hari ini. Namun, sebelum diakhiri, untuk selanjutnya izinkan kami menyerahkan sertifikat kepada narasumber kedua. Dan untuk ini yang terhormat Ibu Nasusi Wahyuningsih, Sarjana Perawatan, Magister Perawatan, untuk bisa menyampaikan sertifikat kepada Bapak Mas Yoga Kertapati, Magister Perawatan Spesialis Komunitas. Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih Pak Uda. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh saya merasa bahwa webinar yang kedua ini lebih ramai gitu ya, lebih antusias pesertanya karena memang pemateri atau narasumbernya luar biasa semuanya. Tadi saya hitung ada 20 pertanyaan di pemateri 1. Nah, untuk yang sekarang malah ada 28 Pak, dari YouTube dan sampai dengan Zoom. Terima kasih dan alhamdulillah untuk Nurse Yoga. Mungkin untuk webinar ini luar biasa ya Pak Yuda, karena memang Spilaga Yoga disampaikan oleh narasumber yang namanya yoga juga gitu ya, Yoga Kertapati, mendalami dan mengilhami gitu. Alhamdulillah sekali, dan insya Allah nanti kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan sesuai dengan kita bersama bahwa akan menjadi amal jariah gitu ya. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Panitia Webinar Seri 123 dan mewakili Ibu Ketua kita, Ibu Nurse Siti Nur Khalifah dan seluruh anggota IPKKI Jawa Timur, mohon izin akan menyampaikan sertifikat sebagai salah satu bentuk apresiasi kami dan terima kasih kami, dan semoga semua ilmu yang bermanfaat ini bisa langgeng dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Amin. Terima kasih Nurse Yoga. Terima kasih Bu Susi, aku Ketua Pelaksana. Yang lain. Matur nuwun Pak Uda. Ya. Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Iva dan segenap pengurus IPKKI ya, IPKKI Jawa Timur telah memberikan kesempatan untuk sharing terkait dengan apa yang telah saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya mewakili juga semua menyampaikan terima kasih kembali dan semangat terus. Dan untuk menyemangati semua, dan mohon maaf sekali lagi ada yang resign sebetulnya, tapi dengan terpaksa gitu ya, untuk tetap disimpan, nanti bisa ikut untuk proses webinar seri berikutnya. Dan untuk menyemangati itu, mari kita saksikan bersama penampilan para artis pengurus IPKK Provinsi Jawa Timur. Inilah Demi Raga yang Lain. Kau tetap setia menjaga, kau berkorban
Kau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Hai, tepuk tangan semua hadirin. Alhamdulillah, demikianlah persembahan kami. Terima kasih juga kami aturkan para apresiator-apresiator yang terutama di YouTube ya, luar biasa, ada ribuan, 2000 lebih. Untuk itu kami untuk bawakan pantun terakhir. Kolam kecil tempatnya si ikan, cemara tumbuh di kiri kanan. Terima kasih kami aturkan atas semua apresiasi yang kalian berikan. Oke, mantap. Baik, satu lagi mohon izin. Anak ayam di pekarangan, makan padi ketan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada webinar seri ketiga bulan depan. Terima kasih. Mantap. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara MC kita yang luar biasa. Silakan Bapak Hani Rasmi. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon izin, mohon pamit, mohon maaf sekali lagi bila ada yang kurang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda. Terima kasih untuk Sama-sama. moderatori acara webinar pada pagi sampai siang hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian peserta webinar, untuk link absensi sudah dibagikan di kolom chat, monggo untuk diisi. Dan kemudian untuk nomor registrasi bagi yang sudah mengisi, mungkin dengan diisi angka yang ngarang atau gimana, atau mungkin diisi 0 atau gimana, kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Kalau misalnya masih ada yang belum mengisi, untuk isian nomor registrasi dapat diisi langsung nama asli, underline, asal kota atau kabupaten. Jadi tidak ada isian nomornya, tapi langsung ke nama dan asal daerahnya. Begitu ya, sudah jelas ya? Oke, sudah berjalan 2 pemateri yang luar biasa menyampaikan materi yang mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan mengaplikasikan ya menjadi lebih bermanfaat lagi, dan juga kita bisa sharekan ke orang-orang lain yang juga mungkin membutuhkan begitu. Ya, terima kasih sekali lagi pada saudara moderator yang telah memandu jalannya webinar dengan luar biasa sehingga jalannya webinar dapat berjalan dengan lancar dan sangat interaktif. Sama-sama, Bu Ani. Hadirin peserta webinar yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah sambutan penutup oleh Ketua IPKKI Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Dr. Siti Nurholifah SKM Kap SPKOM, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam tangguh untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Purwadi selaku Ketua IPKKI Provinsi Jawa Timur, IPKKI Pusat ya, IPKKI Pusat. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, jadi sampai kebalik dua-duanya ya, Bapak Purwadi selaku Ketua IPKKI Pusat dan Kepala Dinas Kesehatan, yang terhormat juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah membuka acara webinar kedua pada hari ini. Yang saya hormati narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Yesi Desi Arna, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas, dan Nurse Yoga Kertapati, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas, yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada siang hari ini.
Semoga materinya bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmu dan intervensi bagi kita semuanya, termasuk perawat komunitas di seluruh Indonesia. Yang terhormat pula seluruh panitia, wabil khusus ketua panitia kita, ya, webinar 1, 2, 3, Bu Susi yang luar biasa, dan seluruh panitia yang sangat luar biasa kinerjanya, mantap ya, koordinasi kerjasama yang sangat bagus sehingga webinar kali ini bisa berjalan dengan baik. Yang saya hormati juga seluruh peserta webinar dari Sabang sampai Merauke yang telah meluangkan waktu hari Minggu untuk bisa bersama-sama dengan IPKKI Provinsi Jawa Timur untuk mengupas tuntas bagaimana intervensi keperawatan kelompok, terutama kelompok anak dan kelompok lansia, untuk bisa meningkatkan perilaku sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama menyelesaikan kegiatan webinar nasional yang kedua, yang merupakan webinar seri untuk update ya, evidence-based practice community health nursing dari hasil penelitian seluruh pengelola atau seluruh pengurus dari IPKKI Provinsi Jawa Timur, ya, termasuk anggota juga, yang nantinya akan kami fasilitasi untuk bisa sharing bersama dengan seluruh perawat puskesmas, perawat komunitas, dosen komunitas, ya, untuk bisa menambah wawasan ya kita semuanya supaya intervensi keperawatan yang kita berikan, materi yang kita berikan kepada mahasiswa apabila kita dosen itu bisa selalu update dengan hasil penelitian teman-teman. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya selalu kita nantikan dan semoga kita bisa mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar seri kedua memang kita fokuskan pada kelompok, ya, kelompok khusus yang kita angkat saat ini adalah kelompok anak, ya, dengan child abuse atau sexual abuse, ya, yang tadi sudah dikupas tuntas oleh Bu Yesi, bagaimana kita menangani, bagaimana kita mencegah, dan bagaimana kita bisa melakukan intervensi apabila sudah terjadi, sudah diberikan wawasan semuanya oleh Ibu Dr. Yesi. Kemudian tentang kelompok lansia yang saat ini sudah meningkat jumlahnya di Indonesia, ya, karena memanjangnya masa hidup, ya. Umur harapan hidup di Indonesia sudah memanjang sehingga lansia di Indonesia juga semakin banyak, dan bagaimana lansia ini yang banyak bisa produktif dan tetap bisa meningkatkan kesehatannya dengan intervensi yoga yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Yoga juga, ya, namanya, ya, Pak Yoga Kertapati. Kedua materi ini harapannya bisa bermanfaat untuk kita, baik sebagai dosen maupun sebagai perawat, ya. Selain kita bisa mengembangkan keilmuan dari hasil penelitian teman-teman saat ini, mungkin ada inovasi lagi yang tercetus dari perawat ataupun dosen yang saat ini menyaksikan webinar dengan ide-ide baru yang berkaitan dengan sexual abuse ataupun dengan yoga, itu bisa dikembangkan, ya, dari beranjak dari hasil penelitian teman-teman. Jadi selain bisa dimanfaatkan, hasil penelitian itu juga bisa dikembangkan lagi dengan kelompok yang lebih besar ataupun mungkin variasi aplikasi model yang lebih banyak lagi. Saya kira kami dari IPKKI sudah berbuat, ya, untuk teman-teman semuanya. Kami belum bisa maksimal, hanya ini yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan apapun yang kita berikan saat ini bisa menjadi tambahan ilmu, ya, tambahan pemikiran ataupun sebagai modal bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan penelitian yang lebih besar lagi. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman panitia,
Pak Mastri, bagian IT yang luar biasa juga mensupport kita dari awal sampai akhir ya. Kerjasama teman-teman dari IPKKI Provinsi Jawa Timur, jos ya, mantap ya. Sehingga kita nanti akan kita buktikan lagi di webinar yang ketiga, di seri ketiga tanggal 13 Februari. Mudah-mudahan bisa lancar seperti webinar yang kedua. Dan mohon kepada semua peserta tetap stay di IPKKI Provinsi Jawa Timur ya untuk webinar seri yang ketiga ya. Saksikan ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik dan sesuatu yang perlu sekali untuk disaksikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan apapun yang kami berikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan ada sesuatu yang kurang berkenan baik dari sisi kami sebagai panitia maupun dari proses penyelenggaraan kegiatan webinar. Terima kasih juga kepada PPNI Provinsi Jawa Timur yang mensupport kita dari sisi perizinan ya. Kita disupport dari perizinan SKP dan seterusnya dari PPNI DWP PPNI Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Mudah-mudahan support berikutnya kami tunggu untuk webinar-webinar berikutnya. Saya kira demikian sambutan dari saya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin webinar seri kedua IPKKI Provinsi Jawa Timur dengan tema intervensi keperawatan kelompok khusus dalam peningkatan perilaku sehat secara resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semuanya.